Selamat pagi sahabat sekalian, kembali lagi bertemu saya di sini di channel kita, channel Bang Junjungan ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki lahan berpasir sama seperti saya, ayo merapat ke sini ya. Kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman bagaimana kita membudidayakan tanaman sawit di lahan berpasir. Jadi lahan saya berpasir. Teman-teman lihat di belakang itu ya, pasir putih semua ya, pasir putih. Jadi berpasir lahan saya ini. Jadi teman-teman, sahabat sekalian, petani mandiri, petani sawit mandiri, selama 2 bulan saya tidak mengupload video ya, karena saya kebetulan positif COVID-19, jadi isolasi mandiri. Jadi saya ya memulihkan diri. Ya syukur puji Tuhan saya sudah sembuh, sehat. Nah hari ini saya mulai beraktivitas di kebun kita. Jadi di channel kita ini kita akan berbagi pengalaman tentang membudidayakan tanaman di lahan berpasir. Jadi lahan saya berpasir. Boleh lihat sahabat sekalian ya, di belakang itu pasir semua putih ya. Nah sebelum kita mulai, mari sahabat sekalian jangan lupa ya dukung channel kita, tekan subscribe, like, dan bagikan videonya ya supaya berkembang channel kita. Nah hari ini kita berbicara tentang tips atau rahasia sukses bertani atau bertanam kelapa sawit di lahan berpasir ya, di lahan berpasir. Yang pertama, tips yang pertama tentunya jangan lupa ya, kita harus gunakan bibit unggul. Apa itu bibit unggul? Jadi bibit unggul artinya bibit yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul di bidangnya ya, yang mengeluarkan benih kelapa sawit yang unggul, yang hasil pemuliaan sendiri oleh perusahaan-perusahaan. Jadi untuk kebun kita ini saya pergunakan bibit kecambah dari PPKS ya. Jadi saya dulu beli bibitnya, lalu saya besarkan sendiri. Jadi saya kembangkan sendiri bibitnya, itulah yang saya tanam di kebun kita saat ini. Jadi itu yang pertama, gunakan bibit unggul ya. Jadi jangan bibit abal-abal yang dijual sembarangan di pasaran, tetapi belilah di tempat penangkaran bibit perusahaan ya. Salah satunya seperti yang saya pakai itu benih PPKS ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan pupuk, jangan terus-terus berorientasi pada pupuk kimia ya. Jangan terus-terus berorientasi pada pupuk kimia, tetapi kita harus menggunakan pupuk organik. Jadi jangan melulu pupuk kimia. Pupuk organik itu membantu menyuburkan tanah, pasirnya. Jadi nanti pasirnya tuh yang tadinya putih akan berubah hitam kalau kita pergunakan pupuk organik. Jadi dia memperbaiki tekstur tanah, struktur tanah, dan kimia tanah. Misalnya saya pergunakan saat ini dia. Nah ini ya, di belakang saya ini tangkos ya, ini tangkos. Kita pergunakan tangkos. Saya juga mempergunakan kotoran ayam. Kebetulan di lingkungan sini ada kandang ayam, jadi saya pergunakan juga kotoran ayam. Satu karungnya di sini 15.000. Jadi satu pohon saya kasih satu karung, melingkar cincin tepat pada ujung pelepah daun diletakkan ya. Jadi ya itu tadi sahabat sekalian, pergunakan pupuk kimia ya, pupuk organik tangkos. Baru kita bisa juga menggunakan kotoran ayam. Tangkos kan gampang didapat ya, gampang didapat seperti yang saya punya ini ya, tangkos ya. Di sana juga ada tangkos, di ujung juga ada tangkos ya. Itu ya, tanahnya putih pasir ya. Baru selanjutnya yang ketiga, ini penting. Yang ketiga, untuk lahan berpasir ya, jangan sekali-sekali melakukan penyemprotan total
pembersihan total. Total bersih, itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan nanti tanahnya menjadi pasir putih semua, kering. Apalagi di masa kemarau, musim kemarau, kalau kita semprot total, maka dia nanti akan pasirnya yang akan muncul. Pasirnya akan muncul, jadi pasir semua. Nah, itu yang mengakibatkan tanah pasir tersebut tidak menyimpan air. Akibatnya tanamannya nanti, sawitnya nanti akan gosong daunnya. Jadi seolah-olah mengalami defisiensi unsur hara kan, padahal sebenarnya bukan. Dia bukan mengalami defisiensi unsur hara, tapi kekeringan, tidak ada air. Karena tidak, ketika hujan terjadi, permukaan tanah itu kering, maka yang terjadi adalah aliran air permukaan tanah. Jadi air itu tidak turun menyerap ke bawah ke dalam tanah, tapi langsung jatuh mengalir ke parit. Itu yang disebut aliran permukaan tanah. Jadi permukaan tanah bersih, tidak ada yang menutupinya, sehingga ketika hujan air langsung mengalir saja begitu. Terjadi aliran permukaan, jadi airnya langsung menuju sungai, tidak menyerap ke tanah. Itu mengakibatkan pelepah tanaman itu menjadi kering. Nah, oleh karenanya jangan melakukan penyemprotan total, pembersihan total, tapi kita biarkan rumput-rumput menutupi permukaan tanah. Misalnya ini ya, misalnya ini sahabat sekalian ya, itu perhatikan, itu rumput-rumput yang hijau, yang model-model itu dibiarkan saja itu ya, dibiarkan saja, ini dekat, dibiarkan saja rumputnya, dibiarkan saja menutupi permukaan tanah ya. Jadi dia menutup, menjadi tumbuhan untuk menutupi tanah. Nah, itu kita biarkan rumput-rumput yang lunak-lunak, kita biarkan ya, seperti ini kita biarkan. Yang selanjutnya, rumput dibiarkan saja, namun piringannya saja yang dibersihkan, piringannya saja yang kita bersihkan ya, piringannya saja yang kita semprot seperti ini ya, piringan, tetapi rumput-rumput di luar piringan biarkan saja. Lalu kalau ada tanaman-tanaman tumbuh kayu-kayu kecil-kecil, anak-anak kayu, itu dibersihkan semua. Kalau ada lalang, itu wajib di semprot total lalang. Tapi kalau rumput-rumput hijau seperti rumput lapangan bola, itu biarkan saja, piringannya saja yang dibersihkan. Nah, itulah teman-teman sahabat sekalian beberapa pengalaman saya ketika bercocok tanam atau menanam kelapa sawit ya di lahan berpasir. Jadi lahannya memang betul-betul berpasir ya, berpasir. Silakan teman-teman perhatikan itu. Ini piringannya yang disemprot. Nah, itu. Nah, ini biarkan saja, ini sama seperti ini. Nah, sama seperti ini. Piringannya saja yang disemprot. Ini. Nah, rumput-rumput sana biarkan saja ya. Nah, ini ada tangkos. Ada tangkos. Piringannya saja disemprot. Nah, gitu ya. Jadi sahabat sekalian, ya, ini tangkos, piringannya saja yang disemprot ya. Jadi sahabat sekalian, itu saja informasi sementara yang bisa saya bagikan ya. Lihat, perhatikan teman-teman, itu pasir lahan saya ya. Jadi yang pertama, gunakan bibit unggul, ini tidak bisa tawar menawar ya. Yang kedua, gunakan pupuk organik, jangan melulu pupuk kimia ya. Kalau kita pergunakan pupuk kimia, dosisnya pun dosis 1,5 kilo sampai 2 kilo, lihat umur tanaman ya. Lalu yang ketiga, jangan melakukan pembersihan total, betul-betul bersih, itu mengakibatkan pasirnya timbul. Tapi lahan rumput-rumput yang lunak kita biarkan saja, dan piringan saja yang kita semprot. Lalu kalau ada gulma-gulma lain, anak-anak kayu, kita babat, lalang juga kita babat. Jadi sahabat sekalian, kiranya video kita kali ini bisa menginspirasi ya, membuat
informasi yang bisa digunakan oleh sahabat-sahabat khusus yang memiliki tanah atau lahan sama seperti saya, lahan berpasir. Jadi jangan lupa sebelum kita akhiri ya, tekan like, subscribe ya, subscribe gratis, dan bagikan videonya ya, ditonton sampai habis ya. Jadi terima kasih sahabat, salam sukses, salam sehat untuk kita semua petani sawit mandiri.